Oke, assalamualaikum. Udah siap ya? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Devi, yang akan berbincang seperti biasa di sharing duo Devi bersama Teh Deviana. Hari ini kita akan ngebahas tentang pahlawan kreatif. Nah, definisi pahlawan kreatif menurut saya dan juga Teh Deviana ini apa nih ya gitu. Kenapa saya memilih eh, tema ini? Karena berdekatan dengan Hari Pahlawan besok ya gitu. Ayo kita undang dulu Teh Deviana. Oh ya, sebelumnya untuk bunda-bunda yang menyimak dan menyaksikan kita, insya Allah nanti kita akan ada giveaway. Nah, kita akan ada giveaway buku Playtime dan juga buku Telaga Homeschooling ya. Secuplik Telaga Homeschooling ini yang ditulis oleh saya dan Teh Deviana. Kita undang dulu Teh Deviana. Oke. Teh Deviana lagi lari pagi ya sama anak-anaknya. Kita coba lihat nih suasana lari paginya Teh Deviana nih. Halo Teteh. Ada. Seger banget di mana ini? Ya teh, tuh lihat teh Di hutan pemandangannya. ya? Ya di Oke. hutan-hutanan. Oh gitu, daerah mana nih yang masuk Sambil ke Lanut itu ya? ke Lanut biasa. Oh Ada ya. yang main golf tuh di belakang. Oh, tadi juga saya tuh jalan kaki tapi sekitaran komplek aja. Seru ya pagi-pagi tuh. Ini bareng anak-anak juga. Jalan-jalan yang penting. Iya bareng Oke. anak-anak, tapi udah dijemput sama Uki, udah pulang. Oke. Oke Teh, kita kan mau ngobrolin tentang pahlawan kreatif ya. Pahlawan kreatif tapi konteksnya kita persempit lagi. Pahlawan kreativitas itu versi ibu-ibunya gitu. Dan saya membahas ini karena bertepatan di pekan ini tuh ada Hari Pahlawan Nasional ya Teh ya. Hari ini ada Hari pahlawan ini, hari hari bukan ini nih 10 tanggal 10 November. teh. Hari Hari ini ini. tuh ya. Iya, Oh, hari ini kirain tanggal 10 November. oh iya ya. Oh, saya lupa ya. Selamat Hari Pahlawan. Oh iya benar, berarti tepat banget kita ngobrolin ini. Tapi kita mau ngobrolin tentang gimana sih kita menjadi seorang pahlawan buat anak-anak kita gitu ya. Kita juga pahlawan untuk keluarga kita gitu, seperti itu. Jadi, oke kita mulai deh dari Teteh. Menurut Teteh nih, menurut Teteh gimana nih? Oh, tuh kata kata Mbak Fitri besok besok teh hari ini masih tanggal 9. Bener kan aku kayaknya. Enggak. Hari ini tanggal 10 atau 9? Ayo. Iya, kayaknya rasanya besok Oh deh. iya iya, lomba besok ya, lomba. Oh iya benar-benar hari ini. Iya besok besok. I'm sorry. Besok Kirain dari sekarang iya tanggal makanya 10. setahu saya juga kayaknya besok deh. Iya iya Oke. iya ya, benar-benar. Oke, ya Teh, coba Teh ceritakan Teh gimana menurut Teteh tentang pahlawan di rumah, tentang tentang menjadi seorang pahlawan atau seorang ibu di rumah itu seperti apa ya Teh menurut versi Teteh nih gitu. Silakan Teh. Aduh, teteh dulu lah. Tapi kalau bagi saya sih, maksudnya ibu ya pasti pahlawan ya. Mau nggak mau setelah melahirkan aja itu tuh kita udah berjuang, udah mencoba supaya anak bisa keluar dengan baik, sehat gitu kan. Betul. Kita sudah membantu si anak gitu. Terus selain itu juga kita udah jadi pahlawan mereka, udah jagain mereka gitu dari pagi 24 jam, dari pagi sampai malam. Terus ngejagain juga, kasih makan mereka juga lewat suami sih ya. Jadi banyak lah teh, banyak hal yang bisa dibilang, maksudnya pahlawan tuh bukan sekedar angkat senjata kan, maksudnya dengan kita Benar ya, betul, mengajarkan betul. anak-anak kita, mereka bisa baca, mereka bisa ngaji, mereka bisa melakukan sesuatu hal-hal yang sehari-hari kayak gitu juga, itu tuh udah pahlawan untuk kita gitu ya. Sebelum kita jadi ibu juga kan ada pahlawan kita, ibu kita juga gitu kan ya. Iya betul, betul. Iya betul, Gimana teh betul versi sekali. teteh coba?
Iya betul. Kalau Aduh misalnya ini kita sambil mengacu ke goyang-goyang nih. iya nih, ya kalau hari kan mungkin pahlawan itu identik dengan angkat senjata, betul tadi kata Teteh. Tapi kalau misalnya untuk versi kita ibu rumah tangga gitu ya, kita juga bisa jadi pahlawan ya buat anak-anak kita dengan cara misalnya eh, kita jadi apa namanya ibu yang kreatif misalnya itu kan bisa juga jadi pahlawan. Nah, kenapa kita harus kreatif gitu? Kenapa kita harus kreatif? Karena kita bisa jadi contoh buat anak-anak kita gitu kan. Terus kenapa kita harus kreatif? Kita juga bisa dari kreativitas itu kita bisa membersamai anak-anak gitu seperti itu ya. Kalau misalnya versi saya kan Mm-mm. karena saya apa konteksnya itu selalu berhubungan dengan kreativitas gitu ya. Jadi mungkin akan dibahas Iya, soal itu ya gitu ya. Kenapa? Karena dengan kreativitas di situ juga ada hal-hal yang kita persiapkan untuk membuat sesuatu gitu kan dan si anak itu ngerasa oh iya ya bunda bisa gitu wah dia udah jadi pahlawan aku gitu seperti itu kita kan rasanya suka senang ya Teh, kalau iya. digituin sama anak-anak seperti itu. Nah, kalau misalnya nih, kita juga kalau misalnya melakukan sesuatu, kalau misalnya bagus, itu juga anak-anak juga akan mencontoh kita gitu. Jadi jadilah lead by example gitu ya buat anak-anak kita seperti itu. Nah, ada satu lagi Teh, berhubungan dengan tadi kan Teteh bilang kita itu ngasih makan mereka, kita ngasih apa aktivitas untuk mereka. Coba kita kita obrolin nih tentang aktivitas. Mungkin kalau Teteh Aktivitas ya, sendiri ya. nih, kalau Teteh sendiri Hmm. nih aktivitas pertama saya pengen tahu rahasianya ketika Teteh membersamai anak-anak yang besar. Ya seperti Iza lah. Setahu saya kan Iza itu luar biasa ya kalau misalnya ngerjain matematika apa gitu kayaknya mandiri banget. Nah, itu gimana Teh untuk menyeimbangkan, memfasilitasi apa yang memang Iza butuhkan gitu. Gimana Teh? Iya. Kalau Ija sendiri itu sebenarnya les ya Teh kalau mat. Cuman apa namanya? Dia tuh sebelum dia belajar kan ada buku-buku juga tentang mat. Dia senang memang. Jadi dia itu belajar sendiri Teh tanpa kita kasih tahu. Kadang dia apa namanya? Ngerjain sendiri gitu kalau kayak mat gitu. Terus udah Mm. gitu kayak kayak apa lagi ya? Kayak disediain kertas soal-soal aja dia mau ngerjain sendiri Teh. Nggak usah disuruh gitu. Udah udah apa ya? Udah di otaknya mungkin udah saatnya untuk mengerjakan gitu. Oh iya, Mandiri lah iya, Teh. iya. Emang apa ya? Saya juga nggak terlalu banyak ngasih tahu dia Teh. Malah kalau misalnya dia tanya ke saya terus giliran saya nggak bisa, saya suka bilang, aduh bang, gimana ya ini ya? Coba kita cari tahu dulu. Terus dia bilang, oh enggak, aku tahu. Ih, dia nanya tapi nanti tuh jawab sendiri gitu Teh. Oh. Ya mungkin karena udah besar juga kali ya Teh ya. Jadi Iya, apa ya dia cari sendiri betul. referensinya gitu. Iya, kadang dia kalau misalnya nggak bisa, itu misalnya sekarang tuh tentang apa substitusi gitu ya. Itu memang pelajaran kelas 6 apa kelas 1 SMP gitu ya. Tapi dia kalau misalnya nggak bisa, dia cari tahu dulu tentang substitusi itu kayak gimana gitu di internet gitu. Kalau misalkan dia mau tahu sendiri. Cuman ya gitu Teh, namanya juga anak ya. Tetap kalau misalnya dia nggak tahu ya nanya ke kita. Tapi kita pas giliran nggak tahu dia suka, gimana sih mami bukannya udah pernah belajar kayak gini ya bang maklum suka lupa gitu kan ya maksudnya jujur Iya gitu betul betul. ya terus kalau saya pikir sih kreatif dari segi itu tuh maksudnya si anak juga kan misalnya kalau secara akademik dikasih soal yang beragam kayak gitu juga kan maksudnya kita harus kreatif untuk apa ya memberikan sesuatu hal-hal kayak soal-soal kayak gitu tuh biar anak tuh nggak bosen gitu mungkin ya Teh ya. Iya betul betul. Iya betul Kalau ya. dari segi anak-anak yang PAUD sih kalau saya nggak sesering kayak Teteh suka bikin DIY. Coba Teh, kalau Teteh gimana nih kalau yang Iya, kalau anak-anak saya supaya aku jadi terinspirasi juga Teh buat anak kecil. ya kalau misalnya untuk kelas besar itu buat Sinai pasti kita punya treatment khusus ya Teh ya untuk Sinai gitu Mm-mm. mungkin untuk Iza jadi beda kalau misalnya untuk anak-anak yang prasekolah mungkin
sebetulnya menurut saya itu lebih gampang ya, lebih gampang gimana sih cara memulainya. Karena dengan persiapan, kalau saya tuh punya 3 prinsip. Yang pertama niat dulu, yang kedua perencanaan, dan yang ketiga eksekusi. Dan itu yang paling penting tuh eksekusi biasanya. Ya, benar. Saya pernah bikin ya di posting di Instagram Familia Kreativa, kalau nggak salah tanggal 13 Oktober itu tentang tips apa aja sih yang harus kita persiapkan ketika kita mau bikinan. Jadi mungkin bunda-bunda di sini bisa cek ya di tanggal 13 Oktober ada postingan tips itu tentang apa aja yang harus siapkan. Jadi memang ketika kita mempersiapkan berarti kan kita udah 75% nih, kita udah menuju keberhasilan biasanya seperti itu. Ya, Dan ya, itu tuh benar. Kalau udah rencana ya Teh ya, insya Allah gitu ya ya. betul. Jadi itu kan salah satu perjuangan kita juga sebagai seorang ibu ya gitu. Nah biasanya tuh kita tuh kalau mempersiapkan, biasanya kalau saya nggak hanya untuk 1 hari itu, tapi gimana caranya kita bisa merencanakan membuat sesuatu itu dari mulai bahan dan alat-alatnya bisa buat untuk 1 minggu misalnya untuk bahan. Tapi kalau untuk alat-alat yang wajib diperlukan itu ada, misalnya saya liatin ya, ini misalnya gunting itu wajib ada. Gunting, terus Banyak ya, kata guntingnya banyak pastinya. guntingnya macamnya ada yang kecil sampai besar. Terus ada juga kalau misalnya kita ini buat memotong-potong kertas ya, ini wajib ada. Terus cutting mat. Nih, ini juga wajib ada ya. Jadi buat ibu-ibu nih, kalau saya ini wajib ada buat potong-potong. Terus yang wajib ada ya lagi nih si lem itu bisa lem ini atau lem yang putih juga bisa. Kemudian bahan-bahan yang kalau saya wajib ada itu stick ya Teh ya, stick. Nih, stick es krim. Terus ini juga spidol itu kita wajib ada gitu ya. Jadi kenapa kita wajib ada ya, karena ya mempersiapkan sesuatu itu udah 75% itu udah berhasil lah, insya Allah akan menuju keberhasilan atau persiapan yang matang, nanti akan bisa bikinannya gitu ya Teh ya. Jadi ya itu kenapa kita harus kreatif di situ, karena itu akan diingat sama anak. Ya kayak Teteh misalnya ngasih soal-soal latihan atau misalnya ngasih metode-metode belajar ke Iza, pasti si anak tuh ingat gitu. Kayak misalnya contohnya kalau si Nay ini biasanya belajarnya sama ayahnya. Jadi Ya. kalau misalnya ahanya itu suka dapet, oh iya ya gitu. Kayak tadi dia lagi belajar tentang si Nay itu udah 10 tahun. Nih, 13 tahun itu mau jadi apa? Jadi lagi ditanya tentang dia mau jadi Oh, apa. Nah, biasanya cita-cita metode-metode gitu. seperti itu. Nah, biasanya metode-metode yang seperti itu yang menjadi diingat oleh anak-anak. Dan itu wajib kita kasih tahu ke anak-anak ya, Teh ya. Ya, Dan ya, kita ya. harus gimana nih caranya gitu supaya anak-anak juga tahu gitu. Seperti itu. Gitu Luar deh, Teh. biasa. Jadi Teh, sebenarnya kan makna dari si kreativitas sendiri juga ya, kayak yang bikin-bikin DIY juga. Terus kayak selain itu kan maksudnya berhubungan sama, maksudnya kan kadang orang mikirnya tuh kreativitas tuh kayak DIY aja gitu kan, enggak juga ya Teh ya. Maksudnya Iya. jadi kadang suka ada yang nanya, ih Teteh mah misalnya kreatif. Enggak, saya enggak, kalau misalnya dalam DIY mah enggak kreatif gitu. Tapi kalau misalnya cari sesuatu yang baru gitu, mau nerapin apa gitu ke anak kan itu ya kita juga pasti, setiap orang lah pasti punya kreativitas masing-masing gitu ya Teh Ya ya. betul, betul. Iya betul, karena kreatif itu sebetulnya dari bidang masing-masing punya punya Iya. spesialisasi sendiri ya Teh ya. Jadi misalnya ya Teteh kreatif dalam hal misalnya akademiknya, gimana cara menyampaikannya, itu kan kita juga harus berpikir kreatif di situ. Iya, Terus kita misalnya juga. ketika apa yang suka cooking, kan itu kreatif untuk meramu. Kayak saya tuh selalu ini ya, bunda-bunda semua, saya tuh selalu kalau nyontek resep itu ke Teh Deviana nih. Soalnya nggak pede sebenarnya kalau misalnya baking itu seperti apa, ya pasti ke Teh Deviana. Jadi Teh Deviana ini jagonya di baking nih, di cooking Oh, gitu. Sampai tidak. saya Itu cuma ngikutin buku aja, yang penting sesuai resep lah. tapi Pasti sebenarnya berhasil. siapa kokinya juga itu ngaruh kan Teh ya. Ya Siapa mungkin kokinya ya. itu ngaruh juga. Iya, oke. Terus udah gitu Teh,
kita tadi saya udah bilang nih sama teman-teman sama ibu-ibu ya, kita mau ngadain giveaway nih. Jadi kalau misalnya yang menyimak nanti kita undi, bukan undi, atau mau yang bertanya, boleh deh yang bertanya nanti akan dapat buku secuplik telaga homeschooling gitu. Boleh, ya, Gitu. boleh, boleh. Oh, itu bagus Ya. loh bukunya, soalnya jadi membahas tentang dari banyak sudut pandang gitu ya Teh ya. Jadi bukan cuma Iya satu betul. orang yang berkontribusi karena banyak yang kontribusi. Jadi kita bisa melihat sisi masing-masing orang dalam apa namanya melihat sudut pandang si homeschooling itu kayak gimana gitu ya Teh ya. Iya betul, dan ini juga salah satu apa, banyak ibu-ibu. Nah, ini pahlawan kreatifnya di sini juga ada banyak para ibu-ibu kreatif, para ibu-ibu yang emang berjuang untuk anak-anaknya di ranahnya homeschooling ya Teh ya. Betul gitu. Seperti Untuk itu. kreatif. Aduh, saya senang banget bisa berkontribusi di situ. Ibu-ibu yang lain tuh, aduh luar biasa lah. Keren. Iya betul Teh. Oke Teh, kita ngomongin lagi soal Kreatif. pahlawan ya. Iya. Tentang pahlawannya. Nah, Oke. kalau misalnya pernah nggak sih Teteh ceritain tentang apa, pahlawan-pahlawan ke anak-anak itu, misalnya mereka apa yang mereka ngeh dari pahlawan-pahlawan yang Teteh ceritakan itu gitu. Apa ya Teh? Aku mah paling cerita kisah yang sahabat Nabi itu kan pahlawan dalam Islam gitu. Palingan yang kayak gitu-gitu sih lebih sering. Tapi kalau misalnya yang kayak pahlawan dalam sejarah Indonesia mah kayak siapa kayak Soekarno kayak gitu-gitu. Kalau yang kayak kerajaan-kerajaan sih belum diceritain ya Teh ya. Cuman kalau yang kayak siapa aja yang Bapak Proklamator kayak gitu maksudnya paling ya gitu Umum cerita mungkin ya, Soekarno. yang Terus umum-umum ya mungkin. Sudirman, yang umum-umum gitulah Teh, belum sampai yang apa ya? Maksudnya yang udah banyak dikenal orang kali. Kalau Teteh suka Oke. yang udah sampai mana Teh? Belum sih, saya juga sama masih di tahapan apa, cerita tentang nabi-nabi, tentang sahabat-sahabat Nabi ketika ya mereka itu memperjuangkan Islam gitu ya. Tapi kalau untuk pahlawan-pahlawan nasional ya masih sama, masih yang umum-umum, dan bahkan sebetulnya kalau kalau Sinai sih ya mungkin ini juga sama. Mereka itu lebih senang nyari sendiri ya Teh ya, kayak misalnya biografi orang-orang itu ya, orang-orang terkenal gitu. Mereka malahan Oh nyari-nyari iya. sendiri. Kayak misalnya Sinai itu Takutnya lagi kan si senang. anak, mm-mm. Mm-mm. Iya, iya. Di sini kayak lagi seneng komik misalnya, dia tuh cari siapa nih, misalnya siapa yang bikin Astro Boy gitu, siapa yang Oh iya, bikin. iya. Nah, itu tuh kita ceritain kalau itu kan seguru seilmu gitu ya, misalnya punya punya guru punya muridnya siapa gitu, seperti itu. Jadi masih sebetulnya kalau pahlawan-pahlawan yang nasional harusnya memang udah kita ceritakan ya, dan memang anak-anak Iya. itu usia sini udah mulai cari-cari sendiri gitu, seperti itu. Cuma memang gimana kita untuk apa, untuk membangkitkan jiwa apa, kepahlawanan anak-anak Iya, itu juga. nasionalisme ya Teh. Sebenarnya juga mungkin nanti kita akan bantu gitu ya Teh, seperti itu. Iya. Takutnya Seperti itu emang kalau sih Teh, setidaknya anak kita tuh apa? Jadi taunya Spider-Man, pahlawan tuh ya. Takutnya kan ya, malah dikenalnya tuh Superman gitu loh ya kan, Batman. iya itu malahan ini banget ya begitu. Cuma Iya. kalau misalnya, tapi tetap kalau misalnya ditanya pahlawan buat mereka itu adalah orang tuanya, itu udah pokoknya kita tuh senang banget deh kalau udah ditanya wah, orang apa, bunda ini adalah pahlawan buat mereka tuh, kita tuh udah seneng banget gitu, karena emang apa, kita juga menanamkan ke mereka bagaimana cara mereka itu juga menghargai orang-orang yang memang sudah berjasa buat mereka gitu, seperti itu. Jadi bukan cuma Iya kita keren. juga suka ngasih tahu misalnya orang tua kita, misalnya berarti nenek mereka, kakek mereka, seperti itu ya, kita juga ngasih tahu gitu, seperti itu. Iya, Ya Teh, ada pahlawan lagi mulai nggak? dari yang dekat gitu ya Teh ya. Coba itu ada yang nanya nggak Teh? Ya coba ayo ini. Ini tuh agak-agak gatel-gatel gimana gitu Teh ini.
mulai di hutan raya tuh ya sambil ada banyak, nah kayak gini-gini teh. Lumayan teh. Oke. Oke, boleh kok yang kita oke ini. Oh iya Bunda Fitri nih. Ini mah langganan nih. Bunda Fitri bilang gini, tak pernah nggak merasa bosan atau lagi nggak mood meramu kurikulum dalam HS. Cara biar nggak bosan, gali kreativitas. Udah niat, tapi dieksekusinya terbengkalai gitu. Gimana Teh Devi? Ayo. Cara biar nggak bosan menggali kreativitas. Cara biar nggak bosen. Bosen mah wajar sih, kayaknya manusiawi banget kalau kita bosen teh. Aku pun suka bosen. Cuman kalau misalnya kita bosen, ya kita berusaha supaya nggak ngeliatin kita bosen gitu. Tapi si anak tuh sebenarnya anak-anak tuh yang 3 itu nggak pernah bosen sih teh kalau ngelihat, maksudnya ada aja gitu meskipun kita maksudnya kita bosen nih. Kayaknya ya udah kita gimana caranya supaya anak tetap aktif. Jadi biarkan anak yang mengeksplorasi sendiri, kalau saya sih gitu teh. Ya, betul. Dan ini mungkin yaitu ya tadi tipsnya eh Bunda Fitri ini udah niat nih. Tadi kan saya bilang tipsnya itu cuma 3. Niat, Ya. perencanaan, dan eksekusi. Eksekusi nih. Nah, biasanya eksekusi ya Teh ya yang Iya, jadi iya. kendala gitu. Saya juga pernah waktu masih punya anak satu ya itu. Senangnya itu memang nonton gitu. Maksudnya nontonin orang yang lagi bikin, aduh nontonin aja, terus di save gitu. Tapi karena ya udah ada niat yang kuat, tekad yang kuat, kemudian ya dicoba untuk dieksekusi pelan-pelan. Nah, untuk mengeksekusi itu memang dibutuhkan perencanaan yang matang gitu. Perencanaan yang luar biasa gitu ya, yang dari mulai mempersiapkan alat dan bahan untuk seminggu minimal untuk seminggu, terus bahan-bahannya yang bisa dikreasikan minimal 5 kreasi gitu, seperti itu. Nah, dari situ akan terjadi eksekusi gitu, seperti itu. Tapi kalau misalnya kita udah merencanakan ternyata anaknya nggak mau eksekusi, ya santai aja ya Teh ya, nggak usah ngerasa aduh gimana nih gitu. Tapi ya biasa aja, pokoknya kita biasa aja gitu. Nah, eh supaya nggak terbengkalai, ya udah coba di ini lagi, di review lagi gitu. Mungkin menurunkan standarnya ya Teh ya. Menurunkan Iya. standarnya. Jadi kalau misalnya itu tidak terjadi, ya udah maksudnya oke dicoba lagi, tapi biasa aja. Yang terpenting itu kita nggak usah memaksakan si anaknya ya Teh ya, kayak gitu. Iya, Gitu. Dan benar teh. ketika eh, gimana Teh? Iya teh, betul. Jadi Mhm. kayaknya apa ya, maksudnya yang terpenting memang ya kita pada akhirnya kan eksekusi. Tapi kalau misalkan si anak nggak mau ya udah nggak apa-apa. Terus kan Iya masih benar. ada hari esok. Kalau misalnya hari ini nggak apa namanya terrealisasikan, ada hari esok buat bisa dicoba lagi gitu. Nggak ada Iya kata betul. untuk nggak dicoba lah ya kali. Tapi kalau misalnya kita emang moody, memang moody ya wajar juga sih, nggak apa-apa. Iya betul. Heeh, iya benar. Heeh. Saya juga pernah kok merasa moody seperti itu. Cuma ya apa ya? Ya itu mah wajar, hal yang wajar yang akan terjadi pada setiap orang ya Teh ya. Iya. Moody-moodian gitu. Heeh, gitu. Ya Tapi kadang kalau semoga tetap kitanya yang semangat ya moody, Teh. anak enggak gitu kan, Teh. Jadi kayaknya Benar-benar. mungkin bisa disiasati dengan, kalau saya sih dengan apa yang mau anak kerjakan gitu. Jadi pasti ada selalu yang dikerjakan, nggak mungkin enggak kan. Cuman kalau Iya betul. misalkan kitanya namanya tuh turunin standar tadi, ya kayaknya berjalan aja dengan baik gitu. Meskipun tidak sesuai Betul. harapan kita, tapi ya setidaknya mungkin itu sesuai harapan si anak Ya, gitu. dan terutama itu betul juga kata Bunda Fitri ya, ikhlas aja gitu ya, Iya, benar. Ya benar ikhlas kelasnya. aja. Ya pokoknya Bismillah aja, pokoknya kita serahkan lagi kepada Allah gitu ya. Kalau misalnya yang penting kan kita prosesnya kan, Allah itu pasti menilai dari prosesnya seperti itu. Oke, udah jam berapa nih? Sebentar.
Oke, Gila, udah. udah 30 menit kurang Ah, ya? Enggak. oke, udah. Kita Bunda Fitri dapat ini ya, dapat secuplik. Oke, kita pamit dulu. Sampai jumpa di hari Senin mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.